Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syaitus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati segenap jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam, Masya Allah. Insya Allah yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali hari ini kita ditakdirkan Allah bisa ketemu. Terus terang kita nggak ada yang saling mengenal kan. Hanya Allah yang bisa mempertemukan kita di tempat ini. Dalam ajaran Islam, innama mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ini adalah saudara. Saudara kita ini dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah melalui akidah. Jadi persaudaraan sesama muslim ini disatukan oleh Allah melalui akidah. Dan persaudaraan yang dilakukan melalui akidah ini itu akan sampai di akhirat, tidak akan bisa hilang. Bisa kayak? Insya Allah bisa kok. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi lagi, kalau persaudaraan itu karena hubungan darah itu bisa putus. Tapi kalau persaudaraan akidah itu tidak akan bisa putus. Oleh karena itu, alhamdulillah kita disatukan oleh Allah melalui persaudaraan sama-sama akidah. Baik, insya Allah kita nanti akan bisa ketemu sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, senang saya hari ini bisa hadir di sini. Kita belum pernah ketemu kan ya? Ya mungkin ada yang tahu tapi saya belum pernah gitu ya. Ya meskipun di hari yang sama ini ada 3 yang harus saya cancel gitu ya. Pertama di Taman Jegu, saya punya jadwal setiap Ahad pertama setiap bulan di Taman Jegu. Dekat ya Jegu sini ya. Jegu. Ya saya biasanya lewat tol, nggak pernah lewat ke dalam. Ada di Al Hikmah, Sumur Rame Candi itu. Terus ada juga di Asyajidin. Saya kepingin kesini aja. Sehingga ada 3 yang saya cancel hari ini. Tapi ya nggak apa-apa, insya Allah akan kita atur lagi. Sekaligus kita juga kepingin kenalan di sini. Ternyata masjidnya kecil tapi jamaahnya besar katanya. Alhamdulillah. Ini yang dikehendaki. Sekarang kan masjidnya besar, jamaahnya sedikit ya. Sehingga banyak bangunan yang besar masjid tapi ghirah untuk sholat berjamaah sedikit kan itu. Oleh karena itu alhamdulillah Allah mempertemukan kita di tempat ini. Saya nggak tahu materi apa yang ingin saya sampaikan, cuma ada sedikit tulisan ini barangkali nanti bisa membantu kita agar puasa kita ini lebih bermakna. Artinya apa? Puasa ini bukan amalan biasa, tapi puasa ini adalah amalan yang luar biasa. Tidak setiap orang loh bisa bertemu dan bisa menjalankan ibadah puasa ini. Banyak orang di antara kita yang kemarin ketemu Ramadan, hari ini belum tentu ketemu, ada enggak? Ada.
Tapi banyak juga yang ketemu Ramadan tapi tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Lah kita ini enggak, kita ini ketemu Ramadan bisa melaksanakan Ramadan. Itu sudah luar biasa. Jadi keistimewaan Ramadan ini luar biasa, di antaranya Allah menjadikan Ramadan ini adalah saat Al-Qur'an diturunkan. Ada Lailatul Qadarnya, ada ajaran itikaf. Loh, hal-hal semacam ini adalah satu bentuk keistimewaan yang harus kita sadari gitu loh. Makanya Ramadan itu bukan sembarang bulan itu. Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Lah kalau kita kehadiran bulan Ramadan istimewa terus kita tidak mengistimewakan amalan kita, terus apakah puasa kita ini bermakna apa enggak? Bisa dipahami ya. Jadi penting untuk kita menjadikan Ramadan ini lebih bermakna. Nah, di antaranya adalah kita mindset kita harus rubah. Artinya apa? Jangan sampai Ramadan ini nanti berlalu hanya sekedar kita berhenti dari, mohon maaf, kemaksiatan. Setelah Ramadan kembali lagi kepada kemaksiatan. Nah, itu namanya Ramadan tanpa roh, hanya sekedar seremonial. Tidak mempunyai makna Ramadan ini dalam kehidupan kita. Karena apa? Ramadan ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Syahrul Mubarak. Syahrul itu artinya bulan, Mubarak itu artinya keberkahan. Barokah atau berkat bahasa Jawanya itu adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Kalau orang waliman itu namanya legowo, ono sing dileg, ono sing digowo. Itu artinya berkat. Berkat itu apa? Bahasa kita barokah. Artinya barokah itu apa? Ada nilai tambah gitu ya. Jadi bukan hanya dimakan di situ, tapi juga ada yang dibawa pulang. Itu namanya berkat. Jadi orang Jawa itu luar biasa ya, barokah disebut berkat. Jadi berkat itu ada yang dimakan, juga ada yang dibawa. Nah, ziyadatul khairnya itu di situ, ada keberkahan. Ulama lebih condong berkah itu adalah tuzidukum fi ta'ah. Artinya apa? Keberkahan itu adalah menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Pertanyaannya adalah apakah Ramadan saat ini menjadikan lebih takwa kepada Allah, lebih dekat pada Allah atau enggak? Kita sudah dapat 1 hari kemarin, kayaknya belum ada sesuatu yang istimewa, kayaknya biasa saja ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Jangan-jangan Ramadan kita seperti itu aja selama ini. Nah, monggo. Jadi Ramadan ini harus tuzidukum fi ta'ah, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih dekat dengan Allah. Kita hadirkan Allah dalam setiap perkataan, kita hadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Kapan saja dan di mana saja. Itu namanya keberkahan. Tuzidukum fi ta'ah. Bisa dipahami enggak kira-kira? Bisa ya? Soalnya saya khawatir nanti nggak bisa tapi nanti sharing aja ya, sharing aja. Yang kedua, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan keberkahan. Apa berkah? Mohon maaf, maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Allah sudah mengingatkan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Sampai Rasulullah menyatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa Ramadan ini adalah sarana untuk melebur dosa-dosa kita loh. Dosa 1 tahun kemarin itu akan kita lebur dalam bulan Ramadan. Makanya sampai Nabi mengingatkan celaka orang ketika Ramadan mau selesai tapi dosa-dosanya masih belum diampuni. Makanya penting Ramadan ini sarana untuk apa tadi? Melebur
dosa. Nah kalau Ramadan ini gak bisa melebur dosa kita, terus apa fungsinya Ramadan ini? Makanya jadikan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang luar biasa untuk melebur dosa, untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana agar Ramadan ini lebih bermakna? Paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, kita harus menghayati hikmah dan keutamaan puasa Ramadan. Ibarat orang bekerja tapi nggak tahu berapa besar yang akan didapatkan. Ibaratkan kita melakukan sesuatu, terus kita nggak tahu gunanya apa kita melakukan itu. Terus gimana ketika kita melakukan sesuatu itu? Biasa atau males atau luar biasa? Lapor, pokoknya gini. Lah iya lapor niku. Gak lapo-lapo, kan gitu ya. Terus bandingkan dengan orang yang jelas-jelas akan mendapatkan 100.000 katakanlah, hanya dengan mengambil sesuatu di situ meskipun hujan. Kira-kira diambil nggak? Meskipun hujan. Itu artinya apa? Kita tahu apa yang akan kita dapatkan, itu loh. Kita tahu manfaat yang akan kita peroleh. Maka ketika kita mengetahui, menghayati tentang hikmah dan keutamaan sesuatu yang kita lakukan itu, kira-kira semangat enggak? Semangat. Lah kita enggak semangat gara-gara enggak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita itu enggak tahu hikmahnya puasa, kita itu enggak tahu keutamaannya puasa. Fadailus siyamnya itu enggak tahu. Makanya puasa kita biasa aja. Bisa dipahami ya? Makanya penting untuk menghayati dan hikmah dan keutamaan puasa Ramadan. Salah satunya adalah itu tadi, untuk melebur dosa kita, kan itu ya. Mumpung Ramadan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, menjadikan kalau keutamaannya itu apa ya, kita menjadi orang yang sehat, kan itu ya. Ada kan itu ya, kita diajarkan kesehatan itu melalui puasa. Karena apa? Ada waktu tenggang untuk menghentikan sejenak proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita ini, di dalam, mohon maaf, perut kita ini, supaya nggak terlalu sering, nggak pernah berhenti untuk mencerna, kan itu ya. Nah, itu kalau tahu itu, oh saya butuh puasa ini. Jadi kalau ada orang tahu kehebatan, kebutuhan, keutamaan dari puasa ini, saya yakin puasanya semangat. Gitu ya. Mungkin karena kita nggak tahu ya keutamaannya, nggak tahu hikmahnya puasa, sehingga puasanya biasa aja. Bisa dipahami? Oke. Jadi harus paham, menghayati hikmah dan keutamaan puasa Ramadan. Yang kedua, menjaga puasa agar tetap utuh pahalanya. Artinya selama Ramadan ini jangan sampai kita itu nggak mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu di sini? Paling tidak pahalanya puasa ini harus kita jaga. Terutama dari sesuatu yang membatalkan. Bukan membatalkan puasa, saya yakin nggak usah dipelajari membatalkan puasa. Membatalkan pahalanya puasa. Ya benar, banyak orang yang berpuasa, katanya Rasulullah, kamin syaimin laisa lahu min syami ilal ju'al, atau kan ada itu ya. Jadi kita nggak akan mendapatkan pahalanya sama sekali. Karena apa? Kita nggak menjaga itu. Makanya begitu habis subuh ini kita jaga, semoga pahala kita ini tetap utuh, gak berkurang gitu loh. Syukur-syukur bisa tambah. Katakanlah dipatok pahalanya kita itu umpamanya 100, ya, terus kita ini gak bisa menjaga. Syukur-syukur bisa 150, tapi kita enggak malah jadi 50, atau bisa nanti jadi 25, bahkan enggak dapat sama sekali. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kepingin puasa kita lebih bermakna, mari kita jaga puasa kita ini harus tetap pahalanya itu menjadi utuh.
Yang ketiga, Bapak Ibu, puasa ini akan lebih bermakna kalau kita mengetahui aturan di dalam ibadah puasa. Yang paling harus kita pahami itu tentang ahkamus syiyam maupun adabus syiyam. Terus terang di masyarakat kita itu nggak pernah terpikirkan tentang hal-hal yang menyebabkan puasa kita ini, mohon maaf, nggak diterima oleh Allah, nggak pernah gitu pikirkan. Yang penting poso. Akhirnya orang Jawa mengatakan poso itu apa-apa kerso, kan gitu ya. Jadi padahal puasa itu artinya al-imsak. Apa imsak itu? Menahan. Artinya selama puasa kita ini kita harus bisa menahan. Menahan apa? Sesuatu aturan yang dilakukan oleh Allah ketika puasa ini apa? Kita tahan. Mulai dari pikiran kita, terus ucapan kita, perbuatan kita. Kalau memang itu tidak disyariatkan, kita tahan. Kita nggak boleh melakukan itu. Inilah yang menjadikan puasa kita itu akan lebih bermakna kalau kita mengetahui aturan-aturan di dalam ibadah puasa. Itu perlu untuk kita camkan nanti ya. Yang terakhir itu adalah kalau kepingin puasa kita ini bermakna, maka kita harus menghiasi dengan ragam amal yang disyariatkan. Nah, jadi istilahnya amal di sini itu bukan hanya sekedar amal. Amal itu kan perbuatan. Di dalam ajaran Islam, amal kita itu harus bernilai ibadah. Nah, kalau bisa bernilai ibadah, berarti amal kita itu disebut amal ibadah. Yang namanya ibadah, prinsipnya itu adalah perintah. Gitu. Masyarakat kadang-kadang ketika melakukan ibadah penting ngelakoni ae. Padahal belum tentu ibadah yang dianggap ibadah itu akan diterima oleh Allah atau bernilai ibadah atau tidak. Prinsipnya adalah perintah. Dalam perintah itu ada dua, karena Allah dan dibenarkan oleh Allah. Itu aja. Selama tidak dilakukan karena Allah dan tidak dibenarkan oleh Allah, bukan namanya ibadah. Meskipun banyak, tahu banyak apa? Awake sabrek ngelakoni apa dilakoni, ya. Tapi tidak karena Allah dan tidak dibenarkan oleh Allah, berarti bukan ibadah. Yang kedua, dulu-duluan, tahu dulu-duluan. Disik-disikan biyen. Ket biyen yo ngene, sadurunge mbahmu lahir biyen kaya nek ngene iku ya kudu ngene iki kudu ngene. Terus iki karena Allah, diperintah oleh Allah apa enggak? Ya enggak tahu, memang enggak mau tahu, cari tahu. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu enggak tahu. Enggak ngerti kok ngelakoni. Apa mana yang ketiga? Kayak api ayah, api-apian. Mosok ini gak oleh, mosok ini gak oleh. Kayak api ayah, masih api, ini gak ada perintahnya. Ibadah enggak? Lu kok gak berani katakan? Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alai amruna apa? Wa huwa raddun. Kamu melakukan amalan kalau tidak tak perintah, wa huwa raddun. Apa raddun? Gak diterima. Gak diterima ya apa? Ya berarti ditolak. Makanya jangan berpendirian pokoknya ngelakoni. Pokoknya kalau tidak disyariatkan bukan namanya amal ibadah loh. Tuas pegel iku jenenge laya mutu walayah ya wis gak bermutu entek biaya. Lah biaya sakno kae digawe kaya ngono. Ternyata gak punya nilai. Ada kan gitu ya. Sawangan entek ambil miliatan tapi gak punya nilai ibadah. Man amila amalan laisa alai amruna apa tadi? Gak eman. Nah, kita itu
Makanya hiasi Ramadan ini dengan amalan yang disyariatkan. Karena kalau tidak disyariatkan fahuwa raddun, tidak ada artinya, tertolak. Bisa dipahami ya kira-kira? Kok sangannya menengai gak enak saya. Kita ini gak saling mengenal loh Ben ya. Tapi gak apa-apa, meskipun gak saling mengenal kan kita bisa ketemu. Oke. Sampai jam berapa sih ini? Hah? Yes, pokoknya selesai ya. Ya muka-muka cepat selesai. Ada 7 tip, apa tip itu? Cara ya untuk menggapai sukses Ramadan. Tadi di awal sudah paham ya, di awal tadi ya. Supaya puasa kita bermakna hayati pahami ya, hayati pahami tentang hikmah dan keutamaan. Masih ingat tadi ya. Terus yang kedua jaga pahala kita tetap utuh. Yang ketiga tadi apa? Kita harus mengetahui syariat atau rambu-rambu di dalam aturan kan itu ya. Yang terakhir tadi apa? Kita harus menjalankan berbagai ragam amal yang disyariatkan. Ingat, jangan sampai yang tidak disyariatkan loh. Eman-eman loh Pak. Ya. Ojo mesti kae lakono ae kaya ono sing diterima. Lah kita ini kelinci percobaan ta. Wis lakono ae kaya ono sing nyantol. Iya nek sing nyantol gak ada nyantol. Tolong, kita ini hidup ini ada kepastian, Pak, kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Allah itu mengatakan itu harus benar. Jangan sampai kita itu gambling. Apa gambling? Spekulasi. Dalam beramal gak boleh spekulasi. Wes timbange lo titik wake ae sisan pumung Ramadan. Nek iso ya 40 rakaat atau piro gaya ono ae kok sing di kita ini opo gitu ya, kan ada gitu ya. Jangan mau kita itu pembodohan itu. Jadi kadang-kadang orang itu enak ngomong wis lakono nek gaya ono tidak sing nyantol itu. Jangan, kita itu harus hidup itu harus apa? Harus jelas gitu loh. Oh, hidup lam yajlis namanya. Apa lam yajlis itu? Tidak jelas gitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau ada yang nggak terima. Jadi supaya Ramadan kita ini bisa kita gapai keberkahannya, ada 7 tip. Yang pertama apa? Niat harus ikhlas. Inti ibadah itu diniat. Sebuah amalan itu diterima oleh Allah itu syaratnya cuma 2. Pak, Bu, dengan mendaftarkan sesuatu, mendaftarkan sekolah anak kita itu kadang-kadang persyaratannya itu ada yang sampai 10 kan itu ya, ada 15, apalagi kalau daftar tentara ya persyaratannya luar biasa. Lah kita ini katanya Allah dalam Al-Quran syaratnya untuk diterima amal cuma berapa? 2. Banyak enggak? 2 itu banyak enggak? Enggak sampai 3. Kalau 3 itu jamak, 2 itu isnaini, berarti belum jamak. Lu kan gitu. Jadi jamak itu 3 Pak sebenarnya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba Rasul. Itu tidak sedang. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Gak tak terima amalanmu nek gak ikhlas. Kan itu jelas itu. Berarti kalau ada amalan dilakukan gak ikhlas, ini gak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Dan aku tidak memerintah kamu melakukan ibadah kecuali dengan ikhlas. Pertanyaannya ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu berasal dari kata kholas. Apa kholas? Kholas, sokbong. Apa Pak? Selesai. Artinya apa? Tidak ada kepentingan pribadi. Selama amalan itu kita lakukan karena ada kepentingan pribadi, mohon maaf bahasa kita pesan sponsor, maka masih belum ikhlas. Contoh, masih ada keinginan untuk dilihat orang,
ada. Aku tak ngene rek kok didelok wong ngene ya. Itu berarti kurang ikhlas. Jelas itu. Yang kedua, ada keinginan untuk dipuji orang. Tahu dipuji ya? Apa bahasa Indonesia? Bahasa Jawa dipuji tuh. Dilem. Oh, dilem. Kepingin dilem. Oh, jelas itu kurang ikhlas, jelas is. Masa ditambahin lagi? Ada keinginan untuk diduduk-dudukno apa diduduk-dudukno? Ditunjuk-tunjuk. Aku itu kan memamerkan. Jelas kurang. Siapa sing bantu? Apa itu? AC ku. Siapa sing bantu AC ku? Siapa ya sing bantu? Jelas kurang. Apa nek gak begini kan cek eman Pak ya, eman. Ya gak apa-apa, kok sapa kok iki cene. Perkara orang memuji, perkara orang melihat, perkara orang tahu urusannya dia, tapi jangan sampai ada kepentingan dari diri kita. Atau ada juga yang kepingin dihargai. Tahu kepingin dihargai ya, Pak? Lah iya ustaze wangi-wangi koyo ngono. Ngono itu bagian ngono aku ya gak dikai blas sampe panitia. Itu berarti kepingin apa? Dihargai. Ngono iku jenengku ya gak ditulis. Ada keinginan apa untuk itu berarti kurang. Kira-kira 4 hal itu pernah nggak kita lakukan? Nah, berarti nanti Ramadan aja ngono maneh. Soalnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu diberikan pahala dari niatnya. Dan niat itu ada di dalam amalan, bukan di luar amalan. Allah Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu mesti ana niate. Jadi niat itu di mana? Ya di dalam amalan. Ya dengan anak kene wis niat. Aja ngomong aku mengaji gak niat aku. Ya gak iso nek kene kok gurung niat. Paham niat ta? Makanya niat itu di dalam amalan, bukan di luar amalan. Dan niat itu ada di dalam amalan, berarti kerenteke ati, jerone ati ke niat, bukan di sampean lho sing ngomong lho aku lek kededok lho. Kok ibu sih. Niat itu di dalam hati. Artinya ketika jenengan Allahu Akbar apa iki? Iku berarti wis gak usah dek. Mohon maaf ya. Enggak paham tak? Paham. Gak usah diteraskan ngono wis. Jadi niat itu ada di dalam perbuatan, bukan di luar perbuatan. Ayo dipikirkanlah Pak, ibadah itu ya. Oh ngono ya. Berarti nengko aku katene nang nggih mall iku gak usah ngomong teko omah ya. Wis pokoke ana kono aku tuku apa kan itu ya. Pokoke aku mlaku berarti nang mall, berarti wis niat. Gak usah gitu ya. Ngono nambut gawe wis ngono ya. Nambut gawe wis pokok Bu budal iku berarti wis niat. Apa maneh ndonga tambah apik. Bisa dipahami? Jadi niat itu seperti itu. Jangan-jangan nggak paham niat ini nggak enak saya. Makanya kalau Ramadan ya dengan tadi sudah sahur. Sudah? Ya berarti niat poso wis. Gak usah sampai lu ada yang nggak terima ya. Gak apa-apa, enak ngaji itu harus gitu. Ada sesuatu yang pokoknya kudu kadang-kadang antara yang kita pahami dengan yang dipahami orang itu ada sesuatu yang beda. Itu nanti akan jadi pikiran dan gak iso ngantuk gitu loh. Nah adik podong ngantukan biasa ya podong kayak gitu biasanya kita. Makanya sing gak ngantuk tandanya mesti ono sing bermasalah. Jadi innamal a'malu binniyat, paham ya? Semua amalan itu harus ada. Niatnya cuma 2 sebenarnya.
Niatnya karena Allah atau karena manusia atau selain Allah, itu tak sudah. Kita ngaji itu karena Allah atau selain Allah, kita tak sudah. Sebenarnya itu niat itu saja. Nek niatnya karena Allah ya dapat pahala dari Allah. Nek niatnya karena manusia ya dapat pahala dari manusia. Jadi niat itu sebenarnya ya intinya di situ, karena Allah apa selain Allah. Makanya niat itu pahala itu tergantung apa tadi? Nah, kira-kira karena Allah apa karena selain Allah? Nek karena Allah ya dapat pahala. Nek selain Allah ya dapat pahala gitu ya, bukan pahala gitu ya. Enggak dipikirkan ya. Jadi niat ikhlas karena Allah, puasa. Wis selesai. Perkara nak wong muji ya cene. Oh, poso ya urusanmu pokoknya aku poso. Bisa dipahami? Oke, yang kedua, mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini tip Pak, tip supaya puasa kita ini memberikan keberkahan pada kita. Maka nek buka disegerakan, duduk dicepetno. Segera itu apa sih? Bukan, segera itu nek wis wayahe yo wis ngono ae, aja ditunda gitu loh. Kita itu kakek nunda itu ben sembarang itu. Ada hadis itu kalau nggak salah itu, la yazalun nas bi khairin ma azalul fitrah. Jadi manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan kalau mensegerakan buka. Tasyaharu fa inna fis sahuri barokatun. Syakurlah karena sesungguhnya syakur itu ada keberkahan meskipun hanya seteguk air. Makanya jangan sampai enggak syakur. Ini tip. Ya tip, namanya tip ya harapan lah. Kalau mau ya monggo, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi saya setuju dengan ini ya. Yang ketiga, hindari perbuatan yang merusak pahala puasa. Rasulullah mengingatkan ruba shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos wal itos. Jadi banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Makanya hati-hati. Dua hal yang harus kita hilangkan, hindari ini, dan satu perkataan, dua perbuatan yang jelek. Insya Allah nanti kita coba bahas itu ya. Itu tip yang ketiga. Tip yang keempat, nah ini penting. Puasa dan sholat tarawih itu satu paket sebenarnya. Apa satu paket itu? Ya nek puasa ya tarawih. Boleh nggak puasa nggak tarawih? Ya boleh. Tapi nek isuk nek puasa ya tarawih. Tapi ada juga ya nggak puasa tapi tarawih Pak. Oh itu ya. Gak poso tapi tarawih. Nek poso gak tarawih memang ada kan ya. Tapi iki gak poso tapi melok. Mesti ada sesuatu iki ya. Iya. Jadi mengapa? Tarawih itu kan salat lail, salat malam kan? Itu perintah loh dalam surat Al-Isra ayat 79, surat 17 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyab asaka rabbuka maqamam. Jadi salat lail itu harusnya salat malam. Orang mengatakan kalau dikerjakan habis tidur namanya tahajud, kan itu ya. Kalau dikerjakan malam ya namanya salat lail. Kalau dikerjakan ketika Ramadan namanya salat tarawih atau tarawih. Artinya apa? Salat yang ada istirahatnya. Tarawih itu artinya kan istirahat. Jadi dapat dua istirahat dhisik itu dia. Ojo langsung borongan. Kita kadang-kadang gurung salam unus ngadeg maneh gitu. Itu namanya apa? Borongan. Tahu borongan apa? Nang cepot mari. Salat tarawih itu salat istirahat. Dapat 4. Di sini 42 apa 4 apa 22? 22. Monggo. 2 istirahat dulu, istighfar dulu ya, astagfirullah, sekiranya sudah enak monggo dilanjut gitu.
Gak salam langsung gopoh ngadeg selok susu nandi gitu loh. Kita itu kadang-kadang kakean kesusu kok Pak. Yang but gawe budale kesusu. Mulene kesusu, gopoh, ngangan kesusu. Salat kesusu, ndonga kesusu. Ono sing gak kesusu. Mati. Lha apa? Kesusu. Lha apa? Mati. Gak ada kan? Gak ada. Sembarang kesusu. Ngaji gowo podane metu ae. Ayo Pak ya. Jadi salat tarawih itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk senantiasa ada waktu jeda untuk istirahat. Istirahat ya. Jangan seperti borongan. Tahu borongan tadi apa Pak? Borongan tadi? Nah iso salam iku situk tok pose ya. 11 rakaat salami terakhir tok ya cek langsung. Ya enggak masalah, boleh. Masalah imam kok gak lali enggak kira-kira ya? Jangan-jangan tutuk songo wis dianggap 11 atau jangan-jangan 11 jari sik gorong ae. Apa gak ngulangi maneh mulai awal? Nah itu loh. Makanya dibuat 2-2 atau 4-4 itu supaya ada waktu untuk istirahat. Itu ya. Salat tarawih satu paket ya. Bisa ya? Kalau nggak bisa ya terserah. Oke, yang kelima tadarus Al-Qur'an. Ingat tadarus loh. Kita itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara membaca dan membunyikan. Orang biasanya terjebak antara membunyikan itu sama dengan membaca. Membunyikan itu melafadzkan huruf. A ditambah B ditambah A, apa Pak? Apa itu membunyikan? Paham membunyikan ya? Nah kalau membaca itu dalam bahasa Arab namanya iqra. Iqra itu artinya membaca, bukan membunyikan. Perintahnya Allah itu membaca. Perkara untuk membaca itu melalui membunyikan gak masalah, tapi tidak setiap yang dibaca itu mesti harus dibunyikan. Saya melihat gini membaca enggak? Membaca. Saya bunyikan enggak? Belum tentu kan? Artinya apa? Bisa dibunyikan, bisa tidak dibunyikan. Artinya apa? Untuk membaca ini tidak mesti harus ada tulisannya. Buktinya apa? Rasulullah ketika di Gua Hira dikatakan oleh Jibril apa? Iqra. Kan itu ya. Bacalah jari Muhammad, aku mau coba kan gitu ya. Ma'ana biqari, aku gak iso maca. Sing dimaksud maca iku dudu maca tulisan. Maca apa? Membaca keadaan. Makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, itu artinya baca keadaan Al-Qur'an ini dengan keadaan sekarang gitu loh. Ya Allah ngene rek Quran koyo ngene, keadaane koyo ngene. Nah, itu yang harus dipikirkan. Pertanyaannya sudah enggak kita seperti ini? Halo. Ini penting untuk membaca Al-Qur'an itu. Ini hanya membunyikan usah oleh pahala ya dapat pahala. Apa sih pahala itu? Pak, pahala itu apa? Balasan. Yang lain? Kayak kuis aja pahala itu. Apa pahala itu? Pahala itu keutamaan. Paham ya? Pahala itu apa? Keutamaan. Orang yang membaca dengan yang tidak membaca itu beda, ada keutamaan. Makanya dikasih pahala. Jadi jangan menyangka nek soleh pahala mesti swarga ngono ta. Enggak. Karena enggak ada syarat masuk surga itu punya pahala, enggak ada. Syarat masuk surga menurut Al-Qur'an apa? Man amanu wa amilu, siapa yang beriman dan melakukan amal, ya itu yang masuk surga, bukan pahala ajr, bukan. Gak terima kan ya? Gak terima. Ada nggak dasarnya pahala itu masuk surga? Nggak ada kan? Nggak ada. Dasarnya masuk surga cuma dua, amanu wa amilu sholih. Dan yang ngono gak golek pahala aku ngene ya. Masalahnya apa? Kita ini ibadah itu golek pahala, paling golek keridhaane Allah. Nah, itu aja. Nek golek pahala kayak orang apa ya dagang aja ya Pak ya. Aku sakmene kudu oleh
sakmene. Kan ngono. Akhire apa? Lah nek salatku iku 11, ya pahalae ya 11. Nek salatku kae ya pahalae kae ngono ta. Nah, itu karena orientasi kita bukan pahala, orientasi keridhaan Allah. Makanya ojo gopo pahalae. Oh soleh oleh, pahala itu otomatis. Paham otomatis ya? Gak usah digoleki ngono lho otomatis iku. Termasuk mohon maaf Idul Fitri, riyo iku ngono otomatis. Gak usah digoleki. Kadang-kadang lah apa gawe riyo lah apa gawe riyo iku otomatis. Siapa yang puasa mesti oleh riyo, sing gak puasa gak oleh. Tapi boleh ikut, oleh melok tok, tapi gak oleh riyo. Oh gak puasa kok njuk riyo, gak oleh. Jadi riyo iku mati sapa sing puasa mesti oleh riyo, sing gak puasa gak oleh. Lah supaya oleh kepingin oleh ya melok tok ae. Makanya cirinya orang yang melok iku cek kepingin oleh bajunya diapii biasae, cek ketok riya biasae itu. Rumahnya di cek ketok riya. Jajane iya gitu. Lah sing jelas oleh lah apa golek-golek. Karena sudah dapat hari raya. Makanya begitu takbir Allahu Akbar, rasanya gimana? Alhamdulillah, dek itu Pak ya. Ada. Itu karena apa? Kita dapat. Sing gak poso, ya gak dapat. Ya gak kerasa belas masih ada takbiran itu gak kerasa. Lah supaya ada rasa dek disumut nomor con. Dek. Cek kaget gitu loh, podo-podo kaget, tapi kagete wong oleh ambek kagete wong melok siji. Kan gitu aja Pak ya. Jadi pahala itu gak usah digoleki Pak nggih. Gak usah digoleki karena pahala itu otomatis. Ya, jadi otomatis apa? Ya melekat ya. Ya sudah. Makanya orientasi kita mardhotillah, golek keridhaane Gusti Allah, ojo goleki wis ono sing ngatur apa yang melok ngatur pahala iku. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wajan Quran, sesungguhnya Quran itu nanti akan menjadi penolong kamu di akhirat. Kan gitu ya. Kita dikongkon maca gak gelem maca balas sing diwaca WA tok kadang-kadang itu. Oke. Terus 6, apa 6? Itikaf. Ada hadis bagus ini agak kelihatannya. Kalau Rasulullah SAW karena ya'taqifu asral awakhir min Ramadan hatta tawaffawahu summa tafa azwajuhu min ba'di. Jadi Rasulullah itu iktikaf di bulan Ramadan sampai meninggal, kemudian diikuti oleh keluarganya, anak dan istrinya. Jadi itikaf ini ajaran yang harus kita lakukan. Jadi itikaf itu apa? Itikaf itu kan berdiam. Maksudnya apa? Itu kita kepingin ada apa ya? Ada konektivitas dengan Allah itu terjalin melalui perenungan, penghayatan. Itu hanya kita dengan Allah, itu namanya transenden. Transenden itu bagaimana kita itu mengkonekkan diri kita dengan Allah, menghadirkan Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Itu itikaf sebenarnya. Dan tidak mesti harus 1 hari, enggak. Usahakan dalam satu waktu itu, entah itu apalah, pagi, siang, malam terserah lah. Kita ada di masjid berusaha untuk apa? Mengkonekkan diri kita dengan Allah, itu namanya iktikaf itu. Jadi nggak mesti harus beleng, tahu beleng apa ya? Beleng ya full time ya. Enggak. Jadi kalau ada kesempatan monggo usahakan itu. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam terserah. Tapi menurut hadis ini di sini dikatakan asrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Boleh. Kalau menurut saya ya ojo ngenteni 10 ya awal iki aja terus gitu ya. Karena
diharapkan Lailatul Qadar itu kan bukan kan tidak ada ketentuan harus hari terakhir kan. Nah, kapan? Ya diberikan oleh Allah ketika Ramadan. Berarti kapan Ramadan itu? Ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Makanya digrebek ae bendino. Insya Allah dapat. Lah kita ngolek terakhir toh, padahal terakhir wis gak mudun. Makanya kalau bisa mulai tanggal 1 kemarin ya, terus digreb. Tahu grebek gak, Pak? Wis pokoke di oh gitu. Baik bahasa pohar sih. Oke, Tika, nanti monggo. Yang ketujuh, terakhir ya, 7 ya. Sodako, apa sodako? Rasul kata sidik, sidik itu apa? Benar. Jadi prinsipnya 3. Barang yang diberikan harus yang benar, caranya memberikan harus yang benar, yang diberikan harus yang benar. Ojo sampai 3-3-nya nggak jelas. Barangnya ya nggak jelas, Spanyolan. Oh, Pak, Spanyolan. Spanyol gitu. Terus carane ngekekno ya mohon maaf gak karu-karuan kadang-kadang. Lho, padoken iki lho. Kan gak boleh itu ya. Lho betul lho Pak ya. Carane sing apik. Terus sing dikeki ya jelas. Kita kadang-kadang sing dikeki iku mohon maaf lho ini. Bojone gak tau dikeki, biduan dikeki. Saweran. Nah, ini termasuk mohon maaf ya. Termasuk 8 asnaf apa enggak ini? Termasuk enggak Pak? 8. Innama shadaqatu lil fuqara kan itu ya, surat At-Taubah itu loh. Wal masakin wal amil kan ada. Ah, biduan termasuk enggak ini? Biduan. Enggak termasuk. Enggak. Enggak termasuk enggak saya tanya. Enggak. Loh kalau termasuk gak apa-apa tak masukkan. Maksud saya sodako itu harus benar, barangnya, caranya, terus yang diberikan itu baru disebut sodako. Oh, kita sawer. Jadi tolong sodako ini dipahami ya, karena tidak disebut sodako ketika barang yang diberikan itu tidak benar, tidak jelas. Dan tidak disebut sodako kalau yang memberikan itu dengan cara yang nggak bagus. Kan ada, mulai nanti lihat 261 sampai 267 lengkap Allah mengatur bagaimana sodako itu diberikan. Bahkan katanya Allah qaulun ma'rufun khairu wa akhubu ila Allah, kan itu ya. Ucapan yang bagus itu lebih baik daripada sodako yang diikuti dengan omongan jelek. Berarti kalau menyampaikan gimana? Sing apik ngekekno iku. Paham ngekekno sing apik ya? Iya ada sedekah monggo, jangan langsung di omongane diuncal-uncal mek mobil ngono. Ya tambah tak sedekah itu. Pelecehan itu. Lu sampe kok tertawa kok apa itu? Gak boleh. Loh, ada yang dikasih toh? Oh, makanya kok tertawa. Senenge golek sedekah itu lho. Jadi paham sedekah ya? Abdulus sedekah fi Ramadan. Jadi sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Tiada hari tanpa sedekah Ramadan ini. Bahkan Nabi mengatakan man fatara shaiman kana lahum mislu ajri dan lain sebagainya. Jadi barang siapa yang memberikan sedekah dalam bentuk apa makanan berbuka pada orang yang berpuasa karena lahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu. Layan kus tidak dikurangi sedikit pun. Nah, pertanyaannya kita ini biasa itu mangani takjil itu apa sing kei takjil itu? Oh, dua-duanya bagus. Lah kita kadang-kadang hanya sekedar makan takjil enggak tahu ngekei takjil. Itu perlu kita pikirkan ini ya. Jangan-jangan kita hanya sekedar lapo takjil nang masjid. Ngekei gak tahu. Padahal hadis ini sing ngekei duduk sing mana. Tapi ada aja alasan biasanya gitu. Terus kok sing ngekei ganjaran sapa nek gak sing mangane gak aku. Wah, payah itu berarti.
Artinya setidak-tidaknya 1 bulan itu ya minimal 1 kali gitu ya. Ojo bagian mangan tok, bagian yang kayak pisan-pisan. Kira-kira minggu ini bisa enggak gitu loh. Wis iki ae 1 kali ya enggak apa-apa, syukur-syukur 2 kali. Mohon maaf, 1 kali kasih orang takjil atau buka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa loh. Berarti kita dapat pahala berapa? 2. 1 pahala dari dirinya sendiri, 2 pahala dari itu kalau orangnya 1, kalau orangnya 5. Ada yang kita kasih 5. Enggak pahala berapa kita? 6. Bayangkan belum 30 hari pahala sampean sudah 30 hari sampean. Betul ya? Masya Allah, makanya takjil itu luar biasa lah Pak. Takjil esok jok minuman dok. Ya ada temannya lah ngono lho. Apa temannya minuman tadi? Apa? Oh, tahu fantasi. Di Sedati kemarin saya beli tahu go namanya. Oh, tahu go Pak, enak itu Pak. Kok bahas makanan nih. Jadi sedekah ya, bisa ya? 1 hari minimal berapa? Bisa enggak 2.000? Setiap ke masjid 2.000 ya. Kalau kali 1 bulan? Ya Allah 60 Pak. Masuk surga. Bisa ya 5.000 ya 5.000? 5.000 bisa ya? 1 bulan berapa? Jenengan pernah nggak ke stasiun kereta api Sidoarjo, bukan Boar, Sidoarjo, stasiun kota ya? Pernah? Di depannya itu ada kakoi. 1 orang itu kalau makan di situ 150 Pak. 1 orang. Jadi kalau sampean masuk ke situ bawa 2 orang berapa? 300. Kepingin tak? Coba aja makan. Cuma waktunya 1 jam. Makan 1 jam paling suwe, setelah itu pulang 150. Terus 5.000 kali 30 berapa tadi? Podo kan? Mosok swarga 1 seket sak piring. Ya tolonglah Pak ya, kalau bisa Ramadan ini banyak-banyak apa? Sedekah. Itu aja. Masih ada lagi. Aduh, gak apa-apa tinggal sedikit ya. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak Pak. Puasa itu harus menjaga mata, jaga mulut, jaga apa ini? Nafsu. Karena Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena apa? Tidak bisa yada qaula zur, tidak bisa menghindarkan diri dari omongan yang jelek, wal amala bihi termasuk kelakuan yang jelek. Atau apa katanya Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun, Allah enggak butuh, Allah enggak perlu puasanya. Makanya puasa kita itu enggak ada artinya kalau kita itu tidak bisa menghindarkan diri dari omongan dan perbuatan yang jelek. Ulama membagi ada 5 omongan perbuatan yang jelek ini yang harus dihindari. Khamsu yafturuna shaim, 1 al-kadzib. Hindarilah dalam berpuasa ini apa? 5 ini termasuk apa? Al-kadzib, dusta, wal ghibah, ghibah ya, wan namimah, an-namimah, wal yaminul kadzib, saksi palsu, wan nadaru bisyahawat, melihat dengan apa itu? Syahwat. Yang pertama bohong, kadzib. Nah, sekarang itu bohong itu kayaknya biasa ini. Soalnya ono sing nyuntuhi, ono sing nyuntuhi. Jadi bohong itu ternyata nular Pak ya. Apa maneh sing nyuntuhi iku sing nyuntuhi gitu ya. Hati-hati. Yang kedua apa? Riba. Riba itu apa? Berasal dari kata ghaib. Ghaib itu apa Pak? Ghaib itu ini. Mohon maaf, ini kacamata ya. Saya taruh di sini. Ini apa namanya? Kacamata. Saya taruh di sini ya. Iya enggak apa-apa. Artinya apa? Kelihatan ya kacamatanya? Enggak. Tapi ada enggak? Itu namanya ghaib. Jadi ghaib itu dalam bahasa Arab ada tapi tidak kelihatan.
Wonge ono tapi gak ero. Itu gaib. Nah, kata gaib ini adalah bermakna ghibah itu, menjadi kata ghibah itu. Artinya apa? Ada orangnya tapi kita berbicara tentang kejelekannya dia. Itu namanya apa? Ghibah. Apa bahasa Bawarnya? Oh, ngerti nek ngono gak usah dijelasno, gak usah. Yes, jadi nek poso aja ngrasani soalnya merusak pahalanya. Wah, saya dapat cuma 5. Masalahnya kalau nanti yang dirasani ku 5 orang. Entek gitu loh. Kita satu hari gak mungkin 1 orang kan? Minimal berapa kira-kira? Oke, yang ketiga an-namimah. Apa namimah itu? Adu domba. Apa Pak adu domba? Mengadu domba gini tuh. Apa adu domba itu? Bahasa kita provokator itu Pak. Gak ngerti provokator dah. Sing ngompori ku lho Pak. Apa ngompori? Manas-manasi, nggarakno wong tukaran. Iya iku, heeh. Nah, itu adu domba itu. An-namimah ya. Ya terus saksi palsu. Saya itu wakai saksi palsu ya Pak. Jadi bener disalahno, salah bener. Sekarang kan gitu ya. Jadi kalau sudah kesalahan itu banyak dilakukan orang, maka kesalahan itu akan menjadi satu bentuk kebenaran. Hati-hati loh ini ya. Makanya sekarang itu bagaimana orang itu sudah tidak percaya lagi dengan agama. Karena agama itu yang membedakan antara benar dan salah. Tapi orang sekarang salah itu dibenerno. Kan gitu ya. Karena dibayari Pak, benerno kesalahan itu. Padahal rumusnya itu kan plus minus kan itu ya Pak ya. Plus minus itu jelas di dalam ayat kauniyah itu. Saya tanya, plus kali plus, plus kali minus, minus kali minus, plus kali plus, jelas kan itu? Gak berubah kan? Gak berubah. Nah, saya sekarang benar ditambah benar, cuma dikalikan benar sama dengan benar. Terus benar dikalikan salah. Terus benar dikalikan benar. Salah dikalikan salah. Ya apa sih? Salah dikalikan salah. Men kali men. Salah dikalikan salah. Benar ya? Itu maknanya membenarkan sesuatu yang benar itu. Sekarang membenarkan sesuatu yang salah. Terus menyalahkan sesuatu yang salah. Bener kan? Ya bener gitu. Jadi ojo kita itu membenarkan sesuatu yang salah dan ojo kita itu menyalahkan sesuatu yang rumusnya gitu tapi kok dilanggar. Wah, ada contoh. Berarti cerdas itu ya. Cerdas. Orang sekarang itu gak menggunakan ilmu dalam berbuat itu, menggunakan contoh. Iya, contohnya ngono. Terus apa yang ngono ae? Salah, kita ini disuruh oleh Allah melihat aturan, melihat ilmunya. Wala takfu ma laysa laka bi ilmu. Aja melakukan sesuatu kalau kamu nggak ngerti ilmunya. Nggak ngerti ilmu ini delok contone. Akhirnya apa? Membenarkan sesuatu yang benar bisa dialihkan apa? Membenarkan sesuatu yang salah. Dianggap apa? Padahal hasilnya apa tadi? Kok ikut katakan benar? Oh dibayar, ya wes. Aduh. Wes Pak, gitu aja. Ada waktu 5 menit. Ya 4 menit. Oh, nggih. Nggih. Ada sebuah ungkapan terkait dengan sedekah. Bersedekah sedikit tapi secara terus-menerus. Itu katanya cek.
Gak apa-apa Pak, sudah. Suara saya cek. Itu katanya lebih baik daripada orang bersedekah banyak tapi hanya sekali. Nah, kebiasaan kita di bulan Ramadan ini Ustaz, ada koordinator iftar buka puasa. Tetapi berupa barang atau uang yang hanya diserahkan sekali dalam satu bulan misalnya. Tapi mungkin pengelola daripada masjid itu tadi mengaturnya diatur selama satu bulan, barangkali seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ungkapan ini benar atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Nggih. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, ayul amalu ahabbilallah, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Rasulullah menjawab cuma sedikit. Atwamuha wa in qala. Lakukanlah yang continue meskipun sedikit. Artinya apa? Allah itu suka apa yang kita lakukan itu istiqomah. Bukan yang kita lakukan itu gradual, tapi apa? Iya sebentar, sholat subuh doa tapi bendino kan itu ya. Ya 2000 tapi setiap hari. Itu yang disenangi Rasul. Karena apa? Kehidupan ini dilihat oleh Allah itu akhir. Apa? Innamal amalu bi khawatimi. Lah supaya akhir kita itu bisa baik, ya jadikanlah kehidupan kita ini akhir. Berarti ini adalah puasa terakhir saya. Ya sing apik. Menisi ono maneh, berarti iki terakhir saya. Ya sing apik maneh. Ojo mikir menene, ojo. Hari ini adalah hari yang terakhir. Makanya usahakan apa yang kita lakukan ini anggap ini yang terakhir. Enggak meneh ae ngono ya. Emben ae. Loh kalau bisa hari ini mengapa harus besok? Ingat Rasulullah mengatakan as-sholatu muwaddi'. Salatlah seperti kamu terakhir di dalam melaksanakan sholat. Makanya sholat kita ini gak patek khusyuk. Soalnya apa? Menganggap enggak si ono sholat mana. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir dalam hidup. Bisa nggak kira-kira? Sholat apa? Isya umana. Lah apa? Terakhir iki. Bisa nggak gitu? Halo? Itu. Beramal juga gitu. Anggaplah amalan kita ini terakhir. Perkara orang memberikan urusannya dia nggak masalah, setiap hari monggo. Yang menentukan itu panitia. Panitia ini mengaturnya terserah. Yang penting itu termasuk zakat ini. Zakat itu kan, mohon maaf, panitia yang ngatur kan. Perkara orang ngasih 2,5, ngasih 3, ngasih 5 nggak masalah. Panitia saya ngatur, nanti diatur sendiri oleh panitia. Dan memberikannya kapan itu panitia. Makanya sing gak usah melok-melok ngatur iku mang tak kekno kok gak dikekno. Gak boleh wis. Tugas kita itu mengeluarkan tok sing ngatur sapa? Panitia. Lah panitia iku sing ngatur mulai awal, ojo ngatur 2 hari tok. Nek adik 2 hari tok itu panitia, nek mulai awal iku amil. Karena amil itu kerjanya 1 tahun, Pak. Kalau panitia itu cuma 2 hari, nunjuk bagian amil pisan. Jangan. Halo, ada nggak? Panitia rong di nunjuk bagian amil ada di sini. Coba kasihan itu ya. Faham lagi? Cek kupun jauh bagian naik panitia itu ya. Nah delok guyune kayak dikaik kaya. Jadi kalau bisa panitia iku ojo njauh bagian amil, nek dikai ya gak apa-apa, tapi ojo iku bagian amil ojo, karena jenengan belum termasuk amil. Karena amil itu tugasnya 1 tahun. Jenengan berapa hari? Sore tok pisan ya. Sore tok. Lalu gitu ya. Jadi sekali lagi, amalan itu adalah amalan yang istiqomah, continue, meskipun sedikit. Mohon maaf, sedikit continue meskipun sedikit itu lebih dicintai oleh Allah. Bayangkan kalau banyak continue tambah disukai oleh Allah, gitu maksudnya. Bisa dipahami ini ya. Jadi kita terus terang ya, nek sedekah ojo mikir, mohon maaf nek sedekah ojo mikir melok bagi, wis iku tok ae.
ngeinfak ojo mikir melok bagi enggak 2000 apa mikir panitia iki mang digawe apa dhuwitku mang aku gawe urunan wis meneng kok ae pokoke tugas kita kan ada lho Pak nelisik niku Pak ada yang nelisik gitu ya iki mang wong iki umpamane ya ada 50 mang gawe 2000-an kan wis entuk piro kan gitu ya lu ada lho Pak mikir niku ya gak apa-apa tapi gak usah mengoreksi minta aja pertanggungjawabannya cukup kan ya jangan kita ngoreksi orang-orang gitu kan apa kok tekor mereka itu tekor Pak paham ini ya jadi tugas kita cuma memberikan aja gak usah melok karena kita bukan amil ngoten Pak ya jadi tolong gak usah di masyarakat terus pokoknya sampean berikan motivasi ya insya Allah nanti akan kami salurkan sesuai dengan syariat gitu aja insya Allah mereka paham kok gitu. Satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita tetap menjaga puasa kaki tetap mendapat ridho Allah selama berpuasa. Nggih. Jadi gini Bapak Ibu, Al-Ghazali itu pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu bisa naik, bisa turun. Keimanan kita itu tergantung kondisi loh. Nek kondisine enak iso enak, nek kondisine gak enak iso gak enak. Makanya sampai Nabi pernah mengatakan apa itu? Setiap anak yang mauludin yuladu alal fitro. Setiap anak yang lahir itu fitro. Ternyata fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Yang menyebabkan anak itu mempunyai sikap kafir, bentuknya Nasrani, Yahudi, Majusi, ternyata apa? Fa'abawahu. Apa fa'abawahu? Lingkungan. Lingkungan lah yang membentuk diri kita ini enggak baik itu. 80% hidup kita ini tergantung lingkungan, Pak. Ketang kita itu ada di lingkungan seperti ini. Bagaimana kalau kita nggak punya lingkungan seperti ini? Ya kita podoai kayak ngono, kayak zaman lawas kan gitu ya. Makanya yang membentuk diri kita itu lingkungan 80%, Pak. Seapi-api kita ada lingkungan elek, katut, Pak. Kan gitu ya. Makanya lingkungan itu berpengaruh betul. Kadang-kadang lingkungannya rumah baik, tapi lingkungan pekerjaan nggak baik. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Wah, pengen wolongan, aku ya katut ya ini. Ada loh Pak itu Pak. Ada lingkungan hobi mempengaruhi juga. Bahkan yang sangat mempengaruhi itu lingkungan keluarga. Sing lanang apik, bojone gak apik. Katut itu. Bisa nggak itu? Bisa. Makanya lingkungan. Oleh karena itu bagaimana supaya puasa kita itu nanti asam dah jaga lingkungan kita. Jadi apa iso jaga lingkungan? Katanya ulama nek iso kumpulono wong kang saleh. Pomong ono lingkungan seperti ini jaga ini. Lah kita enggak ya wis koyo ngene gak gelem melok lingkungan sing apik ya ta enggak bisa. Jadi untuk supaya puasa kita ini betul-betul apa tadi? Bermakna mendapatkan ridho Allah, yang pertama jaga lingkungan kita. Itu paling penting menurut saya, karena 80% kehidupan kita ini tergantung apa? Lingkungan. Yang kedua, banyak zikir pada Allah, jelas itu. Apa zikir itu? Zikir itu bukan diucapkan. Zikir itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Paham kita ingat pada Allah? Kira-kira dengan duduk sini ingat pada Allah enggak? Ya zikir namanya. Ketika jenengan sholat zikir ingat pada Allah enggak? Zikir. Ketika jenengan doa ingat pada Allah enggak? Itu namanya zikir. Jadi zikir itu bukan madep mantep gak apa gak ontek tetep kerep apa menghadap Allah menghadap bulan gitu ya. Bukan itu. Zikir itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Masih ambek sendepel eling Allah ya berarti zikir itu. Paham ini ya? Pak, zikir paham nggih? Jadi zikir itu jangan diartikan hanya sekedar
Iya, pokoknya subhanallah, subhanallah, bukan hanya itu hanya disebutkan, diucapkan. Yang penting itu dilakukan ketika kita bekerja. Ini dibenarkan oleh Allah enggak ya kira-kira? Oh enggak, ya zikir ini. Masih gak muni termasuk apa? Zikir. Nek yang meniki supaya yang buyar apa gurung ya kemana? Wes zikir itu namanya. Itu jadi zikir itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita ingat pada Allah. Bisa dipahami zikir ya? Saya gak gopo diarani wong gak tahu zikir ae. Ancene kon gak tahu zikir. Zikir sing endi? Paham zikir ya? Saya kira itu Pak ya, ngoten nggih. Cukup ya? Nanti gak enak kalau terlalu panjang ya. Kaitan suwe pisan. Ya insya Allah Allah akan mempertemukan kita pada situasi atau kondisi yang lain ya. Semoga kita ditemukan Allah kembali. Terserah. Tapi kalau Ramadan ini hanya sekali aja, gitu ya. Saya terus terang tidak bisa meng-cancel yang lain, gitu ya. Jadi kalau Ramadan ini usahakan hanya sekali ini saja. Di luar Ramadan monggo mangke kita bisa kajian yang lain, gitu ya. Tergantung nanti materinya apa, bisa request masih bisa. Iya pesan. Umpamanya saya kepingin perjalanan roh di akhirat itu gimana sih kan itu ya, nah, itu boleh. Tapi jangan materi-materi yang di apa itu di ludruk itu beranak dalam kubur gak ada jangan. Materi-materi yang anu aja. Horor. Wong lawas sih koyo. Bisa diakhiri ya? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang bisa kita sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.